Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Fakhri Sulaiman Koto, kelas BPIB semester 3, jurusan Bimbingan Penjualan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan NIM 0102212053. Di sini saya dalam menjalankan tugas dalam mata kuliah retorika dakwah yang diampu oleh Bapak Dr. Azhar MA. Yakni tugasnya apa itu pengertian retorika dakwah dan sekaligus praktik khutbah. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja. Pengertian retorika dakwah ialah suatu seni dalam berbicara, dalam menyampaikan sesuatu. Dan dakwah itu ialah berasal dari kata da'a udwanan, yang artinya mengajak atau menyeru. Jadi kesimpulannya, retorika dakwah ialah suatu seni dalam menyampaikan sesuatu kepada mad'u agar mad'u memahami apa maksud dan tujuan dari da'i. Mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi wa taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat, kesempatan dan kesehatan agar kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan fardu Jumat setiap pekan. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang bisa kita rasakan di saat-saat berbahagia ini. Dan beliau telah membawa dua pedoman hidup kepada kita semua, yakni Al-Quran dan Sunnahnya, yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, insyaallah kita bisa selamat dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yakni segala yang datang dari amar ma'ruf adalah maslahat dan segala yang datang dari mungkar adalah mudarat. Semoga kita dijauhi dari sifat-sifat mudarat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita tentu menyadari bahwa umur kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun bukanlah malah bertambah, malah sebaliknya semakin berkurang dan terus berkurang hingga datangnya ajal menanti. Ini berarti kesempatan kita untuk memperoleh amal soleh semakin menipis, sedangkan perbuatan maksiat selalu bertambah terus tanpa adanya penyesalan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah ini, khatib ingin menyampaikan materi yang kita anggap penting, yaitu tiga perkara lebih agung di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Sayati alaikum zamanul la yakunu fihi syai'un a'azza min salasa, dirhamin halala, au akhi yasta'nusu bih, au sunnati yu'malu biha." Yaitu akan datang pada masa kalian. Pada masa itu tidak ada yang lebih mulia daripada tiga perkara, yakni dirham yang halal, saudara yang dapat dipercaya, dan sunnah yang diamalkan. Hadis riwayat Tabrani wa Khuzaifah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa akan datang satu masa yang memerlukan perhatian bagi umat Islam, karena di masa itu tidak ada yang lebih agung daripada harta yang halal, saudara yang dapat dipercaya, dan sunnah Nabi yang diamalkan. Dalam hadis ini pula menunjukkan betapa kemunduran akhlak umat Islam di akhir zaman. Pada waktu itu manusia sudah rakus dengan harta sampai tidak mengenal halal dan haram. Yang penting bagaimana ia mendapatkan hasil yang memuaskan, tidak mengenal melanggar agama, tidak mengenal melanggar undang-undang negara. Harta yang haram sudah merata, seolah tidak ada yang halal, sampai Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa harta yang halal di akhir zaman lebih agung nilainya daripada yang lain. Dan kalau diamati gejala-gejala tersebut, gejala-gejala seperti itu sudah nampak walaupun tidak merata. Adapun yang dimaksud dengan dirham yang halal, dirham yang halal adalah harta atau rezeki kita setiap hari yang kita peroleh dengan cara yang halal. Mengenai pentingnya mencari harta yang halal dan bahayanya memakan harta yang haram telah banyak diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu itu dengan cara yang batil. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang dimaksud dengan saudara dalam pengertian sempit adalah semua yang berhubungan keluarga, kerabat atau famili. Dan sebagai saudara yang baik, hendaklah senantiasa menyambung juga dengan yang baik sebagaimana tuntunan Islam. Dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubasatulahu fi man ahabba ayyubasatulahu fi rizqi wa ayyunsha'a fi asarihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan pada sanak kerabatnya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Di hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata qati, yakni qati rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan dengan sanak kerabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, janganlah sampai dipendam lebih dari 3 hari. Dan kalau ada di antara saudara-saudara yang sengaja memutuskan hubungan, maka sambunglah dengan yang lebih baik. Sedangkan dalam pengertian luas, saudara adalah semua orang Islam dan semua orang yang beriman, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatu." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena bersaudara, maka perbaikilah di antara mereka itu yang kuat membantu yang lemah,
yang kaya membelas kasih pada yang fakir, yang kuasa membantu pada yang tidak kuasa. Sidang salat Jumat yang berbahagia, ulama telah sepakat bahwa sunnah Nabi sebagai hujjah setelah Al-Quran dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum, sebagaimana Al-Quran dalam menghalalkan dan mengharamkan. Pada masa itu pula banyak orang-orang yang mengingkari kehujjahan as-sunnah sebagai dasar hukum. Pada masa itu pula banyak orang-orang yang mengingkari kehujjahan as-sunnah sebagai dasar hukum setelah Al-Quran. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menamakan ingkar sunnah yang dipegang hanyalah Al-Quran. Bahkan ada yang mengaku bahwa ia adalah Nabi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwa orang yang tetap mengamalkan sunnah adalah orang mulia ya di zaman itu. Demikianlah khutbah Jumat pada siang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita selalu mengamalkan Al-Quran dan sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi wa taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala ali sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna sirara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wad'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.